Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habib Malik. Saya pendamping PKH Kecamatan Sukaluyu. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video simulasi modul 4 sesi 11 langkah 7 poin 1 sampai 7. Selamat menyaksikan. Baik, ibu-ibu masih semangat? Semangat, Pak. Semangat ya, harus tetap semangat ya. Nah, baik ibu, kita lanjut ya. Ya, Jadi Pak. sudah membahas cara pencegahan kekerasan di keluarga dan masyarakat. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembelajaran selanjutnya, yaitu pencegahan kekerasan pada anak istimewa. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu nih, ibu-ibu ada yang tahu gak apa itu anak istimewa? Siapa yang tahu? Saya, Pak. Ya, Ibu Pepe, dipersilakan. Saur abdi mah, Pak, anak istimewa teh anak anu gaduh kelebihan tertentu gitu. Ya. Ya. Dan sareng anak nu sanes. Gitu panten, Pak. Ya, terima kasih Ibu Pepe ya. Jadi menurut Bu Pepe, anak istimewa itu anak yang memiliki kelebihan ya, dengan kelebihan khusus. Ada lagi? Ya, siapa? Saya, Pak. Ya, Ibu Aceng. Anak istimewa itu anak yang memiliki keterbatasan, Ya. baik dari fisik maupun non fisik, Pak. Oh, ya, terima kasih ya Ibu Aceng. Jadi menurut Bu Aceng, anak istimewa adalah anak yang memiliki keterbatasan. Oh. Di fisik dan atau psikis atau mental. Seperti itu ya. Iya, Baik, Pak. Ibu, bisa dipahami ya? Bisa, Nah, Pak. untuk lebih memahami lagi tentang apa itu anak istimewa, Ibu ya. Nah, di sini sudah ada flipchart nomor 17 ya. Di sini ada pengertian anak istimewa ya. Baik. Ada yang mau bantu baca? Saya, Pak. Ya, silakan Bu Amin. Pengertian anak istimewa. Ya. Anak istimewa adalah anak-anak yang memerlukan perhatian khusus karena mengalami hambatan fisik, mental, garis miring intelektual Ya. dan sosial, Ya. tetapi mampu mengembangkan kemampuan baru Ya. dari potensi yang ada pada dirinya. Titik, Iya, Pak. terima kasih Ibu Amin ya. Sama-sama, Nah, Pak. jadi ini tadi sudah dibacakan oleh Ibu Amin pengertian anak istimewa ya, ibu-ibu ya. Nah, anak istimewa itu adalah anak-anak yang memerlukan perhatian khusus ibu-ibu ya. Iya, Pak. Karena apa tadi? Mengalami hambatan fisik, mental atau intelektual ya. Mungkin fisiknya tidak sempurna dan sebagainya ya. Kurang tangan atau sebagainya ya. Dan sosial juga ya. Tetapi mampu mengembangkan kemampuan baru, Bu ya. Jadi jangan dianggap sepele. Makanya disebut dengan anak istimewa. Karena meskipun dia punya kekurangan dan harus diperlakukan khusus ya, tapi anak istimewa ini dia punya kemampuan baru ya, dari potensi yang ada pada dirinya. Seperti itu ya. Jadi jangan disepelekan Iya, seperti Pak. itu ya. Iya, Makanya Pak. perlu kita untuk memanggilnya adalah dengan anak istimewa. Iya. Mungkin ibu-ibu mengenalnya ada dengan disabilitas. Nah, Iya, atau Pak. kecacatan. Iya, iya. Nah, Iya, lebih Pak. lebih halusnya itu dengan disebut anak istimewa. Hmm, Gitu ya. Iya. Makanya misalkan ibu punya anak istimewa di rumah, oh iya anak istimewa disebutnya ya. Iya, Bisa dipahami Ibu? Ya. Paham, Pak. Ya. Bisa, Pak. Baik Ibu, selanjutnya ya kita akan menonton film nih. Mau nonton film? Mau, Mau, Pak. Pak. Silakan, Pak, silakan nonton nonton dulu. film ya. Ini judul filmnya itu Getun. Penasaran ya apa filmnya ya? Nah Ibu, kalau misalkan nanti yang belakang nih yang tidak kelihatan ke depan, silahkan buka buku pintar halaman 27 ya. Jadi silahkan dibuka juga. Halaman 27, Pak, ya? Ya, 27 dibuka. Dan sana nanti ada gambaran filmnya. Itu ya. Iya, Baik Pak, Ibu, iya. kita tonton sama-sama ya filmnya ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Coba diperhatikan ke depan. Kita mulai ya.
Getun Triaena, siswa kelas 5 SD Negeri 1 Celapar, Banjarnegara, Jawa Tengah, telah mahir menyanyikan sejumlah lagu dengan iringan organ. Sekarang, Getun jadi anggota inti grup musik sekolah. Inilah kegiatan harian Getun, anak ketiga pasangan Suwandi, seorang buruh tani, dan Sarinem, penjual kue. Cara menulis Getun jelas berbeda dengan rekan-rekan sekelas. Bukan berarti Getun sulit meraih prestasi. Kelas 1 ranking 1, kelas 2 ranking 1, kelas 3 ranking 2, kelas 4 semester 1 ranking 1, semester 2 ranking 2. Bagi teman-teman di sekolah, Getun telah menjadi inspirasi. Baik, nggak pernah menyerah, pintar, nggak pernah ngajakin temannya. Walaupun secara fisik dia mengalami kekurangan, tapi dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari dia juga bisa mengikuti secara normal, dalam arti dalam kapasitas kemampuannya, nilai-nilai hariannya dia termasuk papan atas di kelasnya. Bahkan untuk tahun-tahun lalu dia bisa ranking 1 di kelas. Kegigihan Getun yang lahir bulan Mei 2002 terlihat bukan hanya di sekolah. Di rumah, Getun juga pantang dibantu. Pulang sekolah aku membantu ibu di dapur, mencuci piring, mencuci baju, menyapu. Kenapa tuh? Kasihan sama ibu. Kasihan sama ibu, kerja sendiri ya? Ya. Hampir semua hal bisa dilakukan Getun secara mandiri. Mulai dari memotong sayur mayur sampai mengoperasikan telepon genggam. Getun lahir tanpa kedua tangan. Sang bunda Sarinem kaget saat pertama kali melihat si buah hati. Dalam bahasa Jawa, Getun berarti menyesal. Saya waktu melahirkan Getun, saya langsung kaget. Nggak punya tangan, saya langsung nangis. Seiring perjalanan waktu, seluruh keluarga mengakui sosok Getun tidaklah melambangkan penyesalan. Waktu di rumah udah kelas 2 mulai belajar cuci pakaian sedikit-sedikit, terus cuci piring. Terus saya sih nggak ngajarin ya, itu ambil sapu, nyapu gitu. Saya mau itu jalan sendiri, nggak diantar-antar ke sekolahan. Sejak kecil, Getun menunjukkan sifat mampu berempati, menempatkan diri di posisi orang lain. Kalau waktu kecil itu masih digendong, kan udah jalan, kan saya gendong. Ada anak kecil bilang, ih Getun gak punya tangan. Mbak, itu anak kok bilang gak punya tangan. Ya kalau itu anak yang gak punya tangan gimana ya Bu gitu. Getun berharap bisa mengecap pendidikan hingga perguruan tinggi, sambil terus berdendang. Nggak punya tangan tapi nggak menyerah. Ulane ma ewu, winangku ing
Baik Ibu, gimana filmnya? Seru? Seru, Pak. Seru ya. Terharu, Seru, Pak. terharu ya. Seru, Pak. Sedih, Pak. Sedih ya. Nah, terus apa lagi Ibu tadi yang apa aja yang dilihat di film tadi? Getun yang apa? Orang yang tangannya tidak ada, tapi dia tetap semangat ya tadi kelihatannya. Ya, luar biasa, Pak. Ya. Anaknya, Pak. Luar biasa. Terus dia tetap bisa cuci ya. Dia cuci, semangat, semangat, Pak. bisa sekolah, ranking terus lagi ya. Ranking terus, Pak. Aduh, kagum, Pak. Ya, terus bisa main musik juga ya. Musik. Main musik, suaranya bagus ya. Suaranya. Iya, Pak. Bagus banget. Nah, ibu-ibu dari film barusan ya yang sudah dikomentari sama ibu-ibu bahwa ini Getun hebat sekali ya, meskipun dia punya apa namanya keterbatasan tapi dia anak istimewa. Tadi sudah dijelaskan kayak pengertian tadi ya. Iya, Dia Pak. punya kemampuan-kemampuan. Nah, saya mau tanya nih, potensi apa yang dapat dilihat dari Getun? Siapa? Ya, silakan Bu Aceng. Kalau dari film tadi, Pak, saya melihat Getun itu suaranya sangat merdu. Iya Nah, betul. Gimana kalau Getun itu dimasukkan ke sanggar musik? Nah, iya. untuk belajar bernyanyi agar Terus suaranya ya, lebih kemampuannya ya. baik lagi gitu, Pak. Betul Ya. sekali ya, itu bisa Iya. ya. Nah, jadi ini punya potensi dan kemampuan baru yang bisa dikembangkan, suaranya bagus, terus rajin belajarnya ya, ranking terus segala ya, banyak sekali. Nah, ibu-ibu ya, kita bisa mengambil hikmah dari film tersebut apa? Pertama, dengan segala keterbatasan, dia tetap semangat dan pantang menyerah, ibu-ibu ya. Itu harus diambil sama kita pesannya ya, bahwa kita harus pantang menyerah ya, banyak bersyukur ya, apalagi kita dengan fisiknya yang sempurna ibu-ibu ya. Iya, Gitu, Pak. harus Iya, Pak. bersyukur ya gitu. Terus apa tadi lagi, pantang menyerah ya, dia meskipun keterbatasan tapi dia tetap berjuang ibu ya. Iya, Pak. Nah, bisa dipahami Bu? Bisa, Pak. Nah, saya mau tanya nih, apakah di tempat lingkungan rumah ibu ya, tetangga atau siapapun, terdapat anak-anak yang kondisinya seperti Getun yang dikategorikan sebagai anak istimewa? Ada? Ada, Pak. Ada. Ya, di itu tetangga saya, Pak. Ya, itu kenapa dia, Ibu? Hampir sama, Pak. Cuman dia tidak melihat. Oh, tidak Untuk melihat. kekurangannya tidak Ya, melihat. berarti kalau tidak melihat disebutnya tunanetra ya. Tunanetra ya. Jadi dia pandai menyanyi, Pak, suaranya bagus. Oh, bagus ya. Suaranya bagus. gitu. Ya. Baik. Saya, Ada Pak. lagi, Ibu ya. Saya, Pak, ada. Baik, Ibu Aceng ya. Kalau iya, kalau di tempat saya mah bukan tidak dari fisiknya tapi dari bicaranya, tidak bisa berbicara, gagu. Berarti tunawicara ya. Iya, sebenarnya. iya, betul, Atau Pak. bisu ya. Iya, Nah, tapi itu dapat. dia sampai saat ini mempunyai barbershop, Pak, tukang cukur. Wah, hebat sekali. Iya, tukang Hebat cukur, sekali. ada adat namanya. Oh. Dia jadi tukang cukur. Hebat, Walaupun tidak bisa bicara tapi dia pelanggannya banyak, Pak. Wah, Alhamdulillah. hebat sekali ya. Iya. Berarti keahliannya dia di mencukur. Mencukur, ya. Seperti itu. Hebat sekali ya. Nah, itu mungkin contoh-contoh anak istimewa yang ada di lingkungan kita, Ibu ya. Nah, Iya, Pak. anak-anak istimewa ini, ibu-ibu ya, ini adalah apa namanya, diistilahkanlah istilah dengan anak dengan kecacatan ya, atau disabilitas dapat disebut sebagai anak istimewa tadi. Nah, makanya kita bisa ambil hikmahnya tadi dari film juga, bahwa pantang menyerah meskipun dengan kecacatan seperti apa, dengan semangat dan sebagainya gitu ya, Ibu. Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. pokoknya kalau misalkan ada apa namanya anak istimewa, jangan dikucilkan ya, jangan diapa-apakan, tapi tetap harus kita lindungi, harus dicegah nih dari yang merasa ibu ya, seperti itu ya. Iya, Pak. Harus dilindungi Iya, sama Pak. kita ya. Nah, Ibu, selanjutnya ya, saya mau tanya nih, siapa saja yang termasuk anak istimewa ya? Tadi sudah ada menyebutkan juga, tadi ada tunanetra ya, Iya, Pak, tidak melihat. Ada tunawicara tadi, Iya. mungkin sebelumnya ada lagi, ada yang tahu tuna apa lagi? Tuna rungu, Pak. Tunarungu, apa Tidak. tunarungu? Apa itu tidak mendengar ya? Tidak mendengar ya. Terus mungkin ada lagi, Saya, Pak, ya tanpa daksa, tuna daksa, Pak. tunadaksa. Ya. Berarti dia apa namanya fisiknya tidak sempurna ya. Iya. Itu ya. Nah, baik ibu-ibu, biar
semuanya lebih memahami lagi ya tentang siapa saja yang bisa dikategorikan atau termasuk anak istimewa ya. Nah, di sini sudah ada flip chart nomor 18. Namun ibu-ibu juga kalau misalkan ke depan tidak terlihat karena jauh ya, bisa untuk dibuka buku pintarnya ibu-ibu ya. Iya, Pak. Halaman 28. Halaman 28 Pak ya. Ya, coba dibuka ya. Iya. Biar kelihatan gitu ya. Baik, Ibu sudah dibuka. Sudah, Pak. Baik ya. Sambil dibuka, yang bisa lihat bisa diperhatikan ke depan ya. Baik, ada yang bisa bantu baca untuk flip chart di depan? Siapa? Saya Enggak, Pak. Baik, Ibu Amin, silahkan. 10 pengelompokan anak istimewa. Baik, 1 tunanetra, ya, 2 tunarungu, ya, 3 tunawicara, ya, 4 tunagrahita, ya, 5 tunadaksa, ya. 6 tunalaras. Baik, segitu dulu ya. Iya, Pak. Baik, terima kasih Ibu Amin ya. Sama-sama, Sudah bantu Pak. membaca. Baik, saya jelaskan dulu ya, biar semuanya paham apa itu tunanetra ya. Nah, tunanetra ini ya adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan ibu-ibu ya. Jadi tunanetra ini bisa disebut juga buta ya, buta total atau apa namanya tidak melihat. Betul ya, Iya, Ibu ya? Pak. Iya. Ada namanya tunarungu. Apa itu tunarungu? Nah, kalau tunarungu ini adalah individu yang mengalami kerusakan alat atau organ pendengaran, Ibu. Ya. Jadi pendengaran itu terganggu yang menyebabkan kehilangan kemampuan untuk menerima atau menangkap bunyi. Ya, jadi dia tidak kedengar gitu ya. Disebutnya tunarungu ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Pak. Terus ada namanya tunawicara ya, atau bisu Ibu ya, mungkin ini sudah sering-sering ya lihat ya. Iya, Pak ya. Ini adalah gangguan bicara, ketidakmampuan seseorang untuk berbicara Ibu ya, gitu. Nah, ini bisa dikategorikan untuk apa namanya anak istimewa ya. Terus ada tunagrahita, ini baru dengar ya. Iya, Pak. Apa, Ada yang Pak, tahu? tunagrahita, Pak? Ada yang tahu gak? Tidak. Tidak, Iya. Pak. Ya, Iya, baik saya Pak. jelaskan ya. Tunagrahita ini adalah individu atau anak yang memiliki intelijensi yang signifikan berada di bawah rata-rata dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan. Nah, Oh, gitu, Pak, ya? tunagrahita ini merupakan keadaan keterbelakangan mental, Ibu. Jelasnya. Oh, iya, Pak. Keadaan ini dikenal juga dengan apa namanya mental retardasi, kalau bahasa Inggrisnya gitu ya. Intinya keterbelakangan mental orang itu. Idiot gitu, Pak ya. Ya, idiot, Pak, Idiot, ya. nah itu Ibu ya. Itu Iya, yang iya, namanya Pak, iya. tunagrahita Iya, ya. iya, iya. Bisa dipahami Bu? Paham, Pak. Pak. Ada namanya tunadaksa, tadi sudah dijelaskan, dibantu bahwa ada orang tadi ya yang tunadaksa tadi. Ya. Individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan otot bisa ya. Itu dia tunadaksa. Nah, tulang atau seperti apalah namanya, atau kelumpuhan tunadaksa itu Bu ya. Kalau Ya. kita tidak lengkap fisik gitu ya. Ya. Nah, ini mah tedaksa Ibu bahasa nama. Jadi dia telah kaya gitu ya. Iya, Pak. Akibat kecelakaan atau misalkan amputasi dan sebagainya, polio atau lumpuh Ibu, tunadaksa ini. Oh, iya, iya. Bisa dipahami ya? Paham, Iya. Berbeda sama tadi dia masih bisa bergerak. Oh, iya, ya, Pak. Ya. Terus ada namanya apa? Tunalaras. Tuna apa? Laras. Tunalaras. Tunalaras apa Ibu? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu, Pak. Saya jelaskan ya, bantu Iya, jelaskan ya. Saya juga sama belajar Bu ya. Ayo, Pak. Tunalaras ini individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Jadi dia itu termasuk emosinya apa namanya? Sering apa? Lepas, gitu, Pak, ya? Lepas seperti itu ya. Oh, Nah, lepas. terus selanjutnya Ibu bisa dibantu lagi satu orang lagi. Saya, Pak. Boleh. Dari nomor 7 sampai terakhir. Nomor 7, Pak ya. Anak berkesulitan belajar. Ya. 8 lambat belajar. 9 mengalami spektrum autisme. Memiliki gangguan motorik. Ya. Menjadi korban penyalahgunaan narkoba, Ya. obat terlarang, Mm-mm. dan zat adiktif lainnya. Baik. Memiliki kelainan
lainnya. Ya. Tunaganda. Ya. Baik ya. Saya jelaskan, bantu jelaskan ya. Ya, Tadi Pak. Terima kasih untuk Bu Aceng yang sudah Ya, membantu sama-sama, untuk membacakannya, Pak. ya. Tadi di sini ada anak berkesulitan belajar, ini termasuk ke anak istimewa. Ada yang sulit untuk belajarnya ya. Terus ada yang lambat belajarnya, ada yang sulit, ada juga yang lambat. Ya, ini termasuk anak istimewa gitu ya. Terus tadi ada yang mengalami spektrum autis Ibu ya. Gitu. Iya. Kayak idiot gitu ya. Ya, Pak. Seperti itu Iya, Pak. ya. Terus ada yang memiliki gangguan motorik ya. Ada ya, gangguan motorik itu pergerakan tidak lancar seperti jalannya kurang iya, gitu ya. Pak. Ya. Nah, menjadi korban penyalahgunaan narkoba ya, obat larang dan sebagainya. Itu termasuk juga buat anak istimewa. Ya, iya. apa namanya kecanduan gitu ya. Iya, iya, iya. Terus memiliki kelainan lainnya, misalkan tadi ya tidak lengkap fisiknya ya, kayak tadi dia tuh misalkan tangannya nggak ada dan sebagainya. Itu ya. Iya, iya. Ya. Terus ada tunaganda. Nih, ada yang tahu tunaganda apa? Kalau lebih dari satu, Pak, itunya. Ya, betul ya. Oh, cacatnya Jadi, lebih dari satu ya, betul. Tunaganda ini penyandang disabilitas ganda yang mempunyai lebih dari satu disabilitas, yaitu fisik dan mental. Ya, jadi double ya. Misalnya ya, anak yang menyandang tunagrahita dan tunarungu sekaligus jadi dua. Ya, Pak. Misalkan tadi tunagrahita ini ya. Terus Ya. tunarungu juga. Jadi dua antara ini, misalkan tunadaksa dan tunalaras. Itu ya. Iya, iya, iya. Jadi pahami Ibu? Bisa, Pak. Baik Ibu ya. Nah, jadi ya anak istimewa ini Ibu ya, ini rentan sekali mendapatkan kekerasan Ibu. Ya, rentan sekali. Sehingga perlu mendapatkan perlindungan. Ya, jadi kita semua harus melindungi mereka. Ya, apalagi kalau misalkan ada dari ibu-ibu yang misal punya anak istimewa seperti ini harus dilindungi ya. Jangan sampai mereka mendapatkan kekerasan ya. Iya. Nah, misalkan contoh gini Ibu, misalkan di keluarga kita ya kadang ada aja kita melihat tetangga dan sebagainya itu sering melihat dan mendengar punya anak istimewa suka disembunyikan, betul nggak? Iya, Pak. Karena misalkan malu, Malu, ya, Pak. bahkan tidak disekolahkan, gitu ya. Iya, iya, Pak. Nah, jadi kita jangan sampai ya, kita harus melindungi mereka, harus melakukan pencegahan pada anak istimewa ini dari kekerasan. Berarti Ibu ya, Iya, Pak. Ya, Pak. bisa dipahami Bu? Paham, Pak. Bisa, Pak. Tetap semangat. Semangat, Pak. Siap ya. Baik. Demikian video yang saya sajikan. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.